Sehari kemudian, Hani meninggalkan kediamannya dengan semangat tinggi dan langsung menuju pusat pertukaran. Ini adalah tanggal di mana dia setuju untuk bertemu dengan pemilik toko segudang petir. Dia bertekad untuk mengamankan buah pergeseran Azure, jadi tentu saja dia tidak akan absen. Perjalanannya cukup mulus. Namun ketika Hani tiba di toko itu di lantai 9 lagi, ekspresinya langsung menjadi gelap. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang ini ada di sini? Bukankah hanya aku yang membuat kesepakatan denganmu? Orang yang berbicara bukanlah Hanli. Sebaliknya, itu adalah pria berjanggut lebat dalam setelan baju besi hitam yang mengesankan. Pada saat ini, selain Hanli, ada 3 orang lain yang hadir. Selain pemilik toko kurus dan pria berbaju besi yang baru saja berbicara, ada juga seorang pria muda dengan serangkaian fitur wajah halus yang hadir. Dan dia juga memasang ekspresi ketidaksenangan di wajahnya. Hani diam-diam menyapu indera spiritualnya ke arah mereka untuk menemukan bahwa keduanya adalah kultivator tempering spasial awal. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku hanya akan membawa 1 orang bersamaku untuk membantuku menjinakkan makhluk roh itu. Jika ada yang ingin pergi, jangan ragu untuk melakukannya. Namun jangan pikirkan tentang kristal ungu hati esku, besi cahaya, dan buah pergeseran Azure kalau begitu. Pemilik toko memutar matanya dengan nada dingin. Pria muda dan pria berbaju besi itu saling melirik setelah mendengar itu, sementara Hani berdiri di tempat dengan alis yang sedikit berkerut. Baiklah, biarlah. Namun jika salah satu dari kami berhasil membantumu menjinakkan binatang roh terlebih dahulu, bukankah itu berarti 2 lainnya harus pergi dengan tangan kosong? Tanya pemuda itu. Jangan khawatir tentang itu. Aku tidak pernah bermaksud agar kalian bertiga bertindak secara mandiri. Sebaliknya, kalian semua harus melepaskan kekuatan petirmu sekaligus. Jika tidak, menurut pengalamanku sebelumnya, 1 kekuatan petir yang Anda miliki tidak akan cukup. Jika Anda bertiga dapat membantu saya berhasil menjinakkan binatang roh, maka saya akan memberikan Anda semua barang yang saya janjikan. Pemilik toko terkekeh dingin. Ekspresi pria muda dan pria berbaju besi itu mereda setelah mendengar itu, dan tak satu pun dari mereka mengajukan keberatan lebih lanjut. Pemilik toko mengangguk dengan ekspresi senang sebelum menoleh ke Hanli, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Saudara Han, baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu, dan Anda telah berkembang dari jenderal roh pertengahan menjadi jenderal roh akhir. Itu benar-benar luar biasa. Saya harus mengucapkan selamat kepada Anda. Dengan kemajuan Anda baru-baru ini, kekuatan petir Anda akan menjadi lebih kuat, kan? Terima kasih atas kata-kata baik Anda, senior. Saya hanya beruntung telah mencapai titik ini. Adapun kekuatan petir saya, mereka memang agak meningkat. Jawab Hani setengah jujur dengan senyum tipis di wajahnya. Pria berbaju besi dan pria muda itu juga menoleh ke Hani dengan terkejut di mata mereka setelah mendengar percakapan itu. Bagus, melihat tidak ada dari kalian yang keberatan, maka ikutlah denganku. Aku telah menyembunyikan binatang roh itu di lokasi yang tidak jelas, kata pemilik toko. Saya tidak keberatan, tetapi sebelum ini, bukankah Anda harus menunjukkan kepada kami barang-barang yang Anda janjikan kepada kami? Tanya pemuda itu. Pria berbaju zirah tersendat setelah mendengar itu sebelum menyela setuju. Hani tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi wajahnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga mendukung gagasan itu. Penjaga toko tampaknya telah mengantisipasi permintaan itu dan dia berkata, "Tidak masalah, saya sudah menyiapkan barang-barangnya sebelumnya. Jadi saya akan dengan senang hati menunjukkannya kepada Anda sekarang." Kemudahan pemilik toko menerima permintaan itu sangat kontras dengan kekikirannya. Dan pemuda itu jelas terkejut setelah menyiapkan tanggapan untuk penolakan dari pemilik toko. 3 kotak kayu dengan ukuran berbeda terlempar ke udara, dan tampaknya pemilik toko benar-benar berencana untuk menunjukkan kepada mereka barang-barang yang dia janjikan kepada mereka. Pria muda dan pria berbaju besi sama-sama gembira. Mereka menyapu lengan baju mereka di udara, mengirimkan petak cahaya yang menangkap kotak kayu yang mendekat. Hati Hani tersentak saat dia juga menangkap kotak yang terbang ke arahnya sebelum lepas tutupnya. Aroma obat yang mempesona tercium ke arahnya dan buah biru seukuran kepalan tangan duduk di dalam kotak. Bahkan ada beberapa daun merah aneh di bawah buah dan mata Hani sedikit menyipit saat dia mengulurkan jari ke arah buah itu. 2 orang lainnya juga meraih barang-barang di kotak masing-masing.
sehingga mereka bisa melakukan pemeriksaan yang lebih teliti. Namun tepat pada saat itu, pemilik toko tiba-tiba memperingatkan, "Saya tidak akan melakukan itu jika saya menjadi Anda. Semua benda di dalam kotak memiliki batasan yang ditetapkan pada mereka. Jika terjadi kecelakaan, Anda tidak akan dapat membayar untuk hal-hal itu bahkan jika Anda memberi saya semua yang Anda miliki." Mereka bertiga langsung tersendat setelah mendengar itu. Pria berbaju besi itu sedikit marah saat dia menggerutu. "Apa yang kamu coba lakukan, Saudara Yu? Bagaimana kami bisa memastikan keaslian barang-barang ini tanpa menyentuhnya? Dengan basis kultivasi Anda akan memiliki peluang 70% hingga 80% untuk memverifikasi barang-barang ini menggunakan mata dan indera spiritual Anda saja. Jika Anda ingin menilai sepenuhnya keaslian barang-barang ini, maka Anda harus menunggu sampai acara selesai. Jika kalian bertiga tidak dapat membantu saya menjinakkan binatang roh, maka tidak perlu bagi Anda untuk memverifikasi benda. Selain itu, dengan reputasi saya, apakah Anda benar-benar khawatir bahwa saya akan mencoba menipu Anda?" Pria paruh baya itu menjawab dengan acuh tak acuh. Pria muda itu menatap benda di dalam kotak untuk waktu yang lama sebelum akhirnya membuat keputusan dan melemparkan kotak itu kembali ke pemilik toko. "Baiklah, kami akan mempercayaimu untuk yang satu ini. Aku yakin Kakak Yu tidak akan mengambil resiko merusak reputasinya sendiri karena hal seperti ini." Pria berbaju zirah itu dengan hati-hati memeriksa benda di dalam kotaknya dengan pandangan ragu-ragu, tapi tetap dengan enggan menyerahkan kotak itu pada akhirnya. Setelah menyimpan 2 kotak kayu, ekspresi senang muncul di wajah pemilik toko sebelum dia berbalik ke arah Hanli. Pada saat ini, Hani sedang menatap buah biru di dalam kotak dengan cahaya biru berkilauan jauh di dalam matanya dan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Pemilik toko sedikit goyah setelah melihat itu sebelum bertanya, "Ada apa? Apakah menurut Anda ada sesuatu yang salah dengan buah pergeseran Azure, Saudara Han?" "Tidak semuanya." Hani menggelengkan kepalanya sebelum mengganti tutup kotak kayu dan melemparkannya ke pemilik toko. Pria paruh baya itu menangkap kotak kayu itu sebelum melirik lagi ke arah Hani, lalu memimpin jalan keluar pintu. Trio Hani secara alami mengikutinya keluar dari toko. Penjaga toko terbang dengan sangat cepat, tetapi trio Hanli semuanya adalah kultivator yang kuat dalam hak mereka sendiri, dan mereka mampu mengikuti dengan mudah terbang keluar dari pusat pertukaran sebelum menuju langsung ke arah tertentu di kota suci. Setelah terbang selama 2 jam, mereka tiba di sudut kota suci yang sangat terpencil. Ada bangunan yang jauh lebih sedikit di sini dan sangat sedikit orang di daerah itu. Itu adalah tempat yang jarang penduduknya, dan pemilik toko membawa mereka turun setelah tiba di sebuah bangunan pendek yang tampak biasa saja. Bangunan yang tidak mencolok ini tingginya hanya lebih dari 300 kaki dan dibagi menjadi 2 tingkat. Begitu kaki pemilik toko mendarat di tanah, pintu gedung itu segera terbuka dan 2 pria yang tampaknya berusia 20-an muncul dari dalam. Mereka buru-buru mengulurkan busur hormat ke arah pemilik toko dan menyapa serempak. "Selamat datang kembali, Patriark. Kalian berdua berjaga-jaga di sini. Tidak ada yang diizinkan memasuki tempat ini tanpa izin saya," perintah pemilik toko. "Iya," kedua pria itu menjawab tanpa ragu-ragu sebelum memposisikan diri di kedua sisi pintu masuk gedung. Hani melirik mereka berdua dan tidak mempedulikan mereka lagi setelah mengetahui bahwa mereka hanyalah kultivator formasi inti. Sementara itu, pemilik toko sudah memasuki gedung, dan pria muda dan pria berbaju besi mengikuti setelah ragu-ragu sejenak, sementara Hani mengikuti di belakang. Ruangan itu tidak terlalu luas dan semua dekorasi tampak cukup sederhana dan biasa saja. Ada 3 meja kayu persegi dan selusin kursi kayu, dan perabot itu memenuhi sebagian besar area ruangan. Ada juga beberapa karya seni kuno yang berwarna kuning tua tergantung di dinding ruangan. Semua karya seni ini menggambarkan binatang iblis dan pemandangan, dan itu juga tidak terlalu penting. "Saudara Yu, apakah binatang roh itu benar-benar ada di sini?" Pria berbaju besi mau tidak mau bertanya. Ruangan itu cukup kecil, dan itu benar-benar tidak tampak seolah-olah itu bisa menampung binatang roh yang kuat. Jadi tidak heran kalau pria itu memiliki keraguan. "Aku tidak berbohong pada kalian bertiga, ikutlah denganku."
Pemilik toko menginstruksikan dengan nada cepat sambil memelototi pria berbaju besi itu. Dia kemudian berjalan ke salah satu lukisan pemandangan yang tergantung di salah satu dinding, dan dia menggoyangkan lengan bajunya untuk menghasilkan sebuah gulungan. Gulungan itu dibentangkan untuk mengungkapkan pemandangan yang sama persis seperti yang digambarkan dalam karya seni di dinding. Hani dan pria berbaju besi keduanya goyah saat melihat itu, tidak dapat memahami apa yang dilakukan penjaga toko. Namun ekspresi pemuda itu berubah drastis saat dia melihat dua karya seni itu dan dia berseru, "Itu gulungan surga Sumi. Kamu memiliki harta paling berharga dari ras Pentaluster." "Gulungan surga Sumi? Tidak mungkin. Bukankah hanya ada 7 dari mereka di ras Pentaluster? Bagaimana Anda bisa mendapatkannya, Saudara Ayu?" Pria berbaju sirah itu sangat terkejut mendengar itu. Hani tidak tahu apa harta itu, tapi hatinya tergerak saat mendengar kata Sumi saat dia mengarahkan pandangannya ke karya seni yang tergantung di dinding. Karya seni yang agak kuning menggambarkan gunung hijau kecil, dan ada sekelompok kecil bangunan di gunung itu, tetapi semuanya agak kabur dan tidak jelas. "Hehe, kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Ini memang gulungan surga Sumi. Namun ini bukan salah satu dari 7 gulungan yang dilihat ras Pentaluster sebagai harta paling berharga. Ini adalah gulungan Sumi yang tidak sempurna." Penjaga toko terkekeh. "Jadi itu replika?" Baik pria muda maupun pria berbaju besi goyah setelah mendengar itu. Ekspresi puas muncul di wajah pemilik toko saat dia menjawab, "Memang, tidak banyak orang bahkan di ras Pentaluster yang menyadari keberadaannya." Saat itu ras Pentaluster menggunakan tulang roh Phoenix 5 warna untuk memperbaiki total 10 gulungan surga Sumi. Sayangnya 3 diantaranya cacat dan akibatnya efektivitasnya sangat terhambat. Dengan demikian, ketiga gulungan itu disembunyikan dan keberadaannya tidak diungkapkan kepada seluruh dunia. Karena berbagai alasan, ketiga gulungan itu entah bagaimana berakhir di luar ras Pentaluster dan berpindah tangan di antara beberapa ras lain. Adapun bagaimana saya memiliki yang ini, itu bukan sesuatu yang perlu kalian bertiga ketahui. Meskipun itu gulungan yang cacat, mendapatkan harta karun seperti itu adalah kekayaan besar, Saudara Ayu, kata pria berbaju besi itu dengan ekspresi iri. Pria muda itu menatap gulungan itu dan sedikit keserakahan melintas di matanya. Ekspresi Hani tetap tidak berubah, tapi dia juga dipenuhi dengan rasa kerinduan. Harta karun Sumi adalah salah satu harta yang paling ingin dia dapatkan setelah tiba di alam roh ini. Berbeda dengan ruang Sumi palsu yang disempurnakan menggunakan celah spasial di dunia manusia, ini adalah keberadaan yang independen dan merupakan harta spasial sejati yang dapat dibawa. "Baiklah, ayo pergi." Binatang roh itu ada di surga Sumi. Senyum di wajah pemilik toko tiba-tiba memudar saat dia tiba-tiba menggoyangkan lengan bajunya. Adegan yang luar biasa kemudian terjadi. Cahaya 5 warna yang cemerlang tiba-tiba meletus dari gulungan itu, sebelum berubah menjadi hamparan cahaya yang luas yang menghilang ke dalam karya seni di dinding. Pemilik toko mulai melantunkan sesuatu sambil tiba-tiba menunjukkan jarinya pada karya seni di dinding. Cahaya spiritual 5 warna yang sama juga memancar dari gulungan itu sebelum seberkas cahaya memancar darinya. Cahaya 5 warna menyapu semua orang di ruangan itu atas perintah pemilik toko. Setelah ragu-ragu sebentar, Hani melepaskan perlawanannya pada akhirnya dan membiarkan cahaya menyelimuti seluruh tubuhnya. Tapi dia diam-diam menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke lapisan pelindung cahaya spiritual di sekitarnya. Mengikuti kilatan cahaya 5 warna lainnya, ruangan itu benar-benar tanpa orang. Cahaya spiritual yang menusuk surut, dan ketika Hani membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di alun-alun batu biru dengan serangkaian bangunan dengan ketinggian berbeda tidak jauh di depan. Hani menyipitkan matanya dan menemukan bahwa bangunan ini agak familiar. Mereka tidak lain adalah bangunan yang digambarkan di gunung kecil di gulungan surga Sumi. Setelah mengamati sekelilingnya, dia menghela nafas lega. Dia saat ini terletak di antara gunung hijau kecil dengan langit biru dan beberapa awan putih di atasnya. Seperti yang diperkirakan, dia telah tiba di ruang yang identik dengan gambar di gulungan surga Sumi. Ruang ini tidak terlalu besar, tampak seolah-olah hanya berukuran beberapa kilometer.
tetapi dikelilingi oleh dinding cahaya 5 warna ke segala arah. 3 orang lainnya juga telah tiba di tempat ini tidak jauh darinya. Hanli dan 2 pria lainnya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Tetapi pemilik toko tidak berminat untuk jalan-jalan saat dia melayang langsung ke arah kumpulan bangunan di depan. Trio Hani juga naik ke udara untuk mengikutinya. Saudara Yu, ruang Sumi ini tampaknya benar-benar sempurna dan utuh tanpa ada yang salah. Cacat apa yang Anda maksudkan? Pemuda itu tidak bisa tidak bertanya. Hehe, apa menurutmu aku akan mengungkapkan informasi itu padamu? Sepertinya tidak ada hubungannya dengan kesepakatan kita, kata pemilik toko dengan suara kasar sambil memutar matanya. Sedikit kemarahan melintas di mata pemuda itu setelah mendengar jawaban belak-belakan pemilik toko. Tetapi dia memaksakan senyum ke wajahnya dan berkata, Hehe, aku hanya ingin tahu dan aku tidak bermaksud buruk. Pemilik toko mendengus dingin, tetapi tidak melanjutkan dengan penghinaan lebih lanjut. Mungkin karena dia masih harus meminta bantuan pemuda itu dalam tugas mereka yang akan datang. Setelah melintas di udara beberapa kali lagi, dia muncul di depan pavilion lebih dari 1000 kaki jauhnya sebelum berhenti di udara dengan tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Pavilion itu tingginya lebih dari 1000 kaki dan dibagi menjadi 3 tingkat. Bangunan itu agak kuno, dengan bagian bawah lebar yang meruncing ke titik di bagian atas. Binatang roh ada di gedung ini. Ikutlah denganku dan aku akan menunjukkan binatang itu terlebih dahulu. Pemilik toko kemudian turun lebih dulu dan trio Hanli saling melirik sebelum mengikuti. Alih-alih mendarat di depan pintu masuk di lantai pertama, pemilik toko melayang ke jendela di lantai 2 sebelum berhenti di sana. Hani dan yang lainnya menganggap itu agak aneh, tetapi mereka juga menuju ke tempat yang sama. Setelah melihat ke dalam melalui jendela, mereka disambut oleh pemandangan penghalang cahaya berwarna perak keruh. Seluruh lantai 2 telah disegel oleh pembatasan. Mata pemuda itu berkilat, namun sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, ledakan keras meletus, diikuti dengan penghalang cahaya perak yang bergetar bersama dengan seluruh pavilion. Segera setelah itu, serangkaian petir meletus di dalam penghalang cahaya secara berurutan. Petir adalah satu-satunya suara yang bisa didengar keempatnya, dan mereka merasa seolah-olah mereka berada di dunia petir yang ganas, menyebabkan kesadaran mereka melayang dengan cara yang meresahkan. Hani sangat terkejut dengan perkembangan ini dan dia segera mengaktifkan teknik perkembangan hebatnya sehingga mengembalikan kejernihan pikirannya dalam sekejap mata. Penjaga toko dan yang lainnya semuanya adalah kultivator tempering spasial. Jadi mereka juga dengan cepat pulih setelah melepaskan kemampuan masing-masing. Meski begitu, wajah pria muda dan pria berbaju besi itu memucat secara signifikan. Itu adalah binatang roh yang kamu janjikan, Saudara Ayu. Pria berbaju besi itu bertanya sambil menatap tajam ke jendela. Itu benar, yakinlah sesama Taois. Binatang roh telah disegel, dan kamu tidak akan berada dalam bahaya sebelum dilepaskan. Milik toko memasang ekspresi tenang, tetapi ada kegembiraan yang berkilauan di matanya. Dia tiba-tiba membalik tangan, dan sebuah gulungan muncul di genggamannya mengikuti kilatan cahaya. Itu tidak lain adalah gulungan surga Sumi. Pada kesempatan ini, dia tidak membuka gulungan itu. Sebagai gantinya, dia meraih salah satu ujung gulungan sambil dengan lembut mengetuk ujung lainnya ke arah layar cahaya. Pergantian peristiwa yang aneh segera terungkap. Penghalang cahaya tiba-tiba hancur seperti kaca sebelum menghilang. Pemilik toko kemudian mengepakkan sayapnya dan memasuki pavilion, meninggalkan bayangan di belakangnya. Pria berbaju sirah dan pemuda itu segera mengikutinya tanpa ragu-ragu. Hani mengelus dagunya dan merenungkan situasinya sejenak sebelum perlahan-lahan masuk melalui jendela. Seluruh pavilion bergetar sekali lagi di tengah ledakan yang menggema, dan ledakan tekanan spiritual atribut petir menyapu ke arahnya seperti gelombang fisik. Ekspresi Hani sedikit berubah dan dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk menghindar. Namun dia tetap berada di tempat yang sama di udara dan melindungi dirinya sendiri dengan menggunakan cahaya gabungan esensi surgawi pada akhirnya. Baru kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan sekelilingnya. Lantai kedua pavilion itu jauh lebih luas dari yang dia bayangkan.
Itu memiliki luas 2.000 hingga 3.000 kaki, membuat tempat itu tampak seolah-olah itu adalah alun-alun kecil. Di tengah ruangan yang luas itu, berdiri 81 tiang tembaga tebal yang semuanya berkilauan dan diukir dengan semua jenis iblis dan monster. Pilar tembaga ini mengelilingi area di tengah yang lebarnya lebih dari 300 kaki. Dan busur petir hitam berderak di tengah gemuruh petir, menciptakan pembatasan besar seperti penjara. Di dalam sangkar besar, bola kabut hitam berukuran sekitar 10 kaki melonjak tak menentu, dan guntur menggelegar terdengar tanpa henti-hentinya dari dalam. Baut petir perak kadang-kadang melesat keluar dari dalam kabut hitam, tetapi mereka akan menghilang segera setelah mereka mengenai jaring petir hitam, seolah-olah mereka telah menemui kutukan dari keberadaan mereka. Itu adalah binatang roh atribut petir di sana. Pria berbaju sirah itu sedikit goyah saat melihat bola kabut hitam biasa di dalam sangkar. Apakah kamu berpikir bahwa binatang roh ini sama sekali tidak luar biasa? Kekuatan binatang petir ini jauh melampaui apa yang dapat kamu bayangkan. Pemilik toko terkekeh. Binatang petir, Hani bergumam pada dirinya sendiri dengan alis berkerut. Itu benar, itulah nama dari makhluk roh ini. Aku tidak akan memberitahumu tentang asal-usul binatang petir ini. Tapi yang bisa kukatakan padamu adalah bahwa pasti hanya ada satu dari binatang petir ini di dunia ini. Pemilik toko menatap tajam ke awan kabut hitam di dalam jaring petir hitam saat tanda kegilaan muncul di wajahnya. Benarkah serangannya sepertinya tidak terlalu kuat? Alis pemuda itu berkerut skeptis. Serangan, binatang petir ini tidak melepaskan serangan apapun. Petir yang kamu lihat hanyalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Mari saya tunjukkan kepada Anda penampilan dan kekuatan sebenarnya dari binatang petir itu, kata pemilik toko dengan seringai mengejek di bibirnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan untuk mengirimkan seberkas cahaya putih dari dalam lengan bajunya. Garis cahaya melonjak di udara sebelum mengenai dasar tiang tembaga paling tebal di depan. Garis cahaya putih adalah binatang bersayap kecil berwarna putih salju dengan paku yang panjangnya beberapa inci tumbuh di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti landak terbang. Namun semacam batasan jelas telah diberikan padanya, karena tidak dapat terbang sama sekali setelah mendarat di pilar tembaga, dan itu hanya tergeletak di tanah gemetar tak terkendali. Itu adalah binatang cahaya. Pria berbaju besi dan pemuda itu segera mengenali binatang buas yang sangat terkenal di dalam ras roh terbang, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Binatang-binatang kecil ini sangat ganas, dan mereka berani melibatkan bahkan makhluk-makhluk tahap tempering spasial dalam pertempuran langsung. Meskipun mereka adalah binatang yang tinggal di kawanan, mereka semua sangat ganas. Namun yang ada di pilar tembaga itu benar-benar pemalu dan penurut, dan itu cukup mengejutkan bagi mereka berdua. Saat mereka sedang memikirkan hal itu, sebuah tangan biru besar tiba-tiba keluar dari dalam kabut hitam, menggapai ke arah binatang cahaya seperti kilat. Sebelum 5 jari di tangan bahkan melakukan kontak dengan binatang kecil itu, busur petir perak melesat ke udara. Binatang kecil itu sama sekali tidak bergerak saat berbaring di pilar tembaga, dan segera setelah tangan biru itu mengenai jaring petir hitam, binatang kecil itu terlempar karena kekuatan tumbukannya. Raungan rendah meletus dari dalam kabut, dan itu dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali. Tiba-tiba semburan cahaya perak yang menusuk memancar dari dalam kabut hitam, diikuti dengan bola yang dengan cepat mengembang di dalam kabut dengan sesuatu di dalamnya. Beberapa saat kemudian, semua kabut hitam telah sepenuhnya terhalau oleh kilat, memperlihatkan iblis seperti manusia burung di dalam jaring petir. Makhluk itu memiliki kepala seekor merpati dan memiliki kulit biru. Ada sepasang sayap berbulu biru di punggungnya, dan bagian atas tubuhnya seperti manusia, sedangkan bagian bawahnya seperti burung. Sebuah palu dan penusuk hadir di ujung masing-masing lengannya, dan mata emasnya berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan. Terlepas dari pengetahuan dan pengalaman luas yang dimiliki oleh trio Hanli, mereka tetap tidak menahan napas ketika mereka melihat penampilan sebenarnya dari binatang petir ini. Sebelum mereka memiliki kesempatan untuk pulih dari keterkejutan mereka, binatang petir tiba-tiba melepaskan raungan yang menggelegar yang diikuti dengan cahaya putih yang menyala.
dan bola petir putih ukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya meletus. Hampir pada saat yang sama, binatang petir mengepakkan sayapnya secara serempak, dan ratusan bulu biru melesat sekaligus. Semuanya kemudian berubah menjadi busur petir biru yang panjangnya masing-masing sekitar 1 kaki. Binatang petir kemudian membawa palu dan penusuknya bersama-sama dengan ledakan yang bergema. Sambaran petir emas yang sangat tebal meluncur keluar dari ujung runcing penusuk, berubah menjadi petir emas yang menyapu udara. Binatang petir telah melepaskan 3 jenis kemampuan atribut petir yang berbeda dalam sekejap mata, dan ketiganya tampak sangat kuat. Trio Hani semua terkejut melihat itu saat mereka secara refleks mundur. Sepertinya jaring tipis petir hitam tidak akan cukup untuk menahan ketiga serangan atribut petir itu. Hanya pemilik toko yang tetap di tempat dengan senyum percaya diri di wajahnya. Begitu 3 jenis petir yang berbeda mengenai jaring petir hitam, 81 pilar tembaga tiba-tiba berdengung serempak, dan jaring petir tipis tiba-tiba menebal beberapa kali lipat. Dengan demikian, itu benar-benar mampu menahan serangan kuat dari binatang petir. Binatang petir melepaskan raungan kemarahan yang menggelegar saat mata emasnya menatap tajam ke binatang cahaya. Tetapi tampaknya memiliki kecerdasan karena tidak melepaskan serangan lebih lanjut. Jangan khawatir, formasi cahaya pengikat petir ini adalah sesuatu yang saya atur setelah mengeluarkan banyak usaha. Dan itu secara khusus dapat membatasi kekuatan atribut petir binatang ini. Binatang petir ini mungkin kuat, tetapi tidak mungkin itu bisa bebas. Penjaga toko terkekeh ketika dia tiba-tiba menyapu tangan ke arah binatang cahaya dari jauh. Binatang kecil itu langsung berubah menjadi semburan cahaya putih dan dikirim melalui kilat hitam tanpa halangan apapun, sehingga mendarat tepat di depan binatang petir. Begitu binatang cahaya muncul di hadapannya, binatang petir membuka paruhnya tanpa ragu-ragu dan menelan binatang kecil yang sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Itu kemudian melepaskan raungan kepuasan sebelum tubuhnya langsung menyusut. Pada saat yang sama, lapisan kabut hitam meletus dari dekat untuk benar-benar mengaburkannya dari pandangan.